Tokoh proklamasi. Proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. 1. Melakukan refleksi nilai-nilai kepahlawanan para tokoh dalam memperjuangkan kedaulatan kemerdekaan Indonesia. 2. Banyak pelajaran yang dapat kita peroleh tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pahlawan adalah sebutan bagi mereka yang luar biasa berjasa bagi bangsanya. Melalui sosok pahlawan, simbol tentang perjuangan membela kebenaran dan pengorbanan senantiasa dipelihara dan diwariskan dari generasi ke generasi. Peran sang proklamator Ir Soekarno. Bung Karno atau Bung Besar lahir di Surabaya 6 Juni 1901, sudah aktif dalam berbagai pergerakan sejak jadi mahasiswa di Bandung. Tahun 1927 mendirikan PNI, pada zaman Jepang menjadi ketua putra Chow Sang-in dan PPKI dan menjadi anggota BPUPKI. Bersama Muhatta dan Ahmad Soebardjo merumuskan teks proklamasi dan menuliskannya pada secari kertas. Bersama Muhatta menandatangani teks proklamasi. Terpilih jadi orang nomor 1 di Indonesia didampingi Muhatta. Soekarno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Muhammad Hatta. Beliau adalah pria kelahiran 12 Agustus 1902. Beliau lahir di salah satu kota di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah kota Bukit Tinggi. Aktif di PNI bersama Bung Karno. Memimpin Putra, negarawan dan ekonomi Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden pertama. Hatta meninggal pada 14 Maret 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir. Peran para tokoh sekitar proklamasi. A. Ahmad Soebardjo. Mr. Raden Ahmad Soebardjo Djojoadi Soerjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896. Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia, Soebardjo terlibat dalam BPUPKI dan PPKI dalam meyakinkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh pemuda yang mendesak agar negara memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang mengakhiri Rengas Dengklok. Wafat pada bulan Desember 1978. Sukarni Kartodwiryo lahir di Blitar 14 Juli 1916. Salah seorang tokoh pejuang dari Jawa Timur yang punya peran penting di balik sejarah proses pembacaan teks proklamasi. Seorang gagah berani pemimpin gerakan pemuda di masa proklamasi. Aktif di gerakan politik sejak masih muda. Merupakan pelopor penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Orang yang mengusulkan teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno. Orang yang memimpin pertemuan untuk membahas strategis penyebaran teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. Meninggal 7 Mei 1971 di Jakarta pada umur 4 tahun. Seyuti Melik, kelahiran 25 November 1908 di Yogyakarta, berperan dalam pencatatan hasil diskusi susulan teks proklamasi. Ia yang mengetik teks proklamasi. Aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik dan menjadi pimpinan surat kabar Sinar Baru Semarang. Burhanuddin Muhammad Diah, lahir di Kota Raja 7 April 1917. Sudah berbakat di dunia jurnalistik dan di tahun 1937 sudah menjadi redaktur berbagai surat kabar. Pada sekitaran proklamasi, sudah menjadi wartawan terkenal. BM Diah banyak melakukan kontak dengan pemuda, yaitu dengan datang ke rumah Maida. Ia salah satu orang yang ikut menyaksikan proklamasi dan sangat berperan dalam penyebaran luas berita proklamasi kemerdekaan. Suwiryo, ia adalah wali kota Jakarta Raya. Waktu itu,
secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Latif Hendraningrat, seorang komandan peta, orang yang sangat sibuk dalam pelaksanaan proklamasi yang di Pegangsaan Timur nomor 56, misalnya harus mencari dan menjemput Muhammad Hatta. Dengan dibantu S. Sunud mengibarkan bendera merah putih, dan yang membantu membawa bendera adalah S.K. Trimurti. S. Suhud adalah pemuda yang ditugaskan untuk mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih untuk dikibarkan. Sultan Syahir, pada penundukan Jepang akhir dalam gerakan bawah tanah, lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, tanggal 5 Maret tahun 1908. Pendiri Sang Indonesia dan salah satu orang yang mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memerdekakan Indonesia, karena ia adalah orang yang mendengarkan radio bahwa Jepang telah menyerah. Frans Sumarto Mendur, seorang wartawan yang banyak membantu dan mengabadikan pelaksanaan proklamasi. Masih banyak tokoh pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan. Tentunya kita harus mengenang jasa-jasa para pahlawan. Tanpa mereka kita bukan siapa-siapa. Ingat kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.